Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IAC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Nah, bertemu lagi dengan kakak Kak Hizkia dan Kak Theo. Nah, Kak Theo, sebelum kita mulai ibadah ini, kita apa aja sih yang harus dipersiapin? Yang penting kita harus siap-siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus mandi, kita harus makan, dan kita siap-siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus, atas setiap kami Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati kami Tuhan Yesus. Dengan ibadah ini nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus di atas Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kami yang sedang berada di rumah Tuhan Yesus ibadah online. Kiranya Tuhan selalu berkati kami agar kami selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, di sini siapa yang sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Oke, semuanya sudah. Ayo Kak Yonas. Kita akan nyanyi Oh Sukacitaku. Kita harus semangat memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo katakan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya tangan kanan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Gantian ya tangan kiri. Padanya ku berserah, Engkau sungai Turun, ayo kehidupan. Sekali lagi. Katakan pam 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 pam. Pam 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 pam. Katakan sekali lagi. Katakan Oh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Tangan kanan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Tangan kiri gantian. Padanya ku berserah, Engkau sungai
sekarang kita ingin memulai penyembahan kita. Alangkah baiknya kita duduk kembali. Kita harus sungguh-sungguh menyembah dan memuji nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan menyanyikan lagu Dengan Darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak Dengan darahmu. dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Yes, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yes, haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Ayo adik-adik belajar katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Terima karena kasih. Tuhan telah memberikan karunia yang banyak bagi kita semua. Engkau sangat baik. Kita harus terima kasih kepada Tuhan. Engkau sangat baik. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita sama-sama angkat pujian dari awal lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Yes. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Sekali lagi katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami roh pendengar yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Yuk, bawa Alkitabnya, duduk yang manis, dan bawa juga catatannya ya. Nah, hari ini bersama Kak Opi kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berseru dan Tuhan memberi penglihatan. Diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-48. Yuk kita buka yuk. Di Kisah Para Rasul 10. Nah, adik-adik kakak mau nanya, siapa di sini yang rajin berdoa? Kalian berdoa saat apa aja? Saat mau makan, saat mau tidur, saat mau bekerja, saat melakukan aktivitas. Betul adik-adik, saat kita mau mulai aktivitas, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Nah, ada nih adik-adik seorang tokoh Alkitab, dia juga rajin berdoa. Dia ini seorang perwira dari Kaisarea yang bernama Cornelius. Nah, kira-kira jam 3 petang, ia mendapat penglihatan malaikat berbicara kepadanya. Apa yang mau dibicarain? Kita baca yuk di ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama ya. Di ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ayat 5-nya. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Oh, ternyata dia disuruh malaikat untuk menjemput Petrus. Lalu dia memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajuritnya untuk pergi ke Yope. Ternyata Petrus sedang berada di rumah Simon, di rumah penyamak kulit di tepi laut. Nah, saat 3 orang ini sudah sampai di kota Yope, Petrus sedang berdoa adik-adik. Dia sedang merasa lapar. Dia ingin makan, sementara makan disiapkan. Nah, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tiba-tiba langit pun terbuka. Saat langit terbuka ada turun sebuah benda berbentuk kain. Di dalamnya ada berbagai macam jenis binatang. Yang berkaki 4, yang menjalar dan juga burung adik-adik. Lalu terdengarlah suara, "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Wah, ternyata Tuhan tahu ya kalau Petrus sedang lapar. Nah, lalu Petrus menjawabnya di ayat, kita baca ya di ayat 14-16. Di ayat 14, tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Di ayat 15 ya, kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Di ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Wah, ternyata dia melihat ada sebuah benda yang berbagai macam binatang. Maksudnya apa ya dari arti penglihatannya itu? Saat Petrus memikir-mikirkannya, tiba-tiba rohnya berkata, ada 3 orang yang mencarinya. Dan Petrus disuruh turun dan ikut bersama mereka. Lalu Petrus pun turun dan menemui mereka adik-adik. Saat menemuinya, Petrus bertanya, "Apa maksud kedatangan kalian?" Lalu mereka menceritakan bahwa ia disuruh Cornelius untuk menemui Petrus agar Petrus bisa diundang bertemu dengan Cornelius. Nah, ternyata adik-adik Petrus pun,
Oke, baiklah kita akan pergi ke sana. Keesokan harinya mereka pergi ke sana. Nah, saat sudah sampai di sana, ternyata Cornelius nggak sendiri adik-adik. Dia bersama sanak saudara, terus ada sahabat-sahabatnya Cornelius juga. Sampai di sana Cornelius sujud kepada Petrus. Lalu Petrus bilang, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Nah, adik-adik, ternyata Petrus tuh nggak boleh datang ke sana. Kenapa ya? Yuk kita baca yuk di ayat 28 dan 29. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Di ayat 29 ya. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Nah, lalu Cornelius pun menceritakan bahwa dia mendapat penglihatan dan malaikat berbicara kepadanya. Sekarang Cornelius dan saudara-saudaranya dan sahabatnya ingin tahu apa perintah Tuhan kepada Petrus. Lalu Petrus pun berbicara. Kita baca yuk di ayat 34 sampai 36. 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lalu di ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, Petrus sudah mengerti adik-adik apa penglihatan yang kemarin dia lihat. Ternyata Tuhan mengasihi semua orang, tidak perlu membeda-bedakan dari bangsa mana dia berada. Nah, lalu Petrus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menebus dosa kita, waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, terus Petrus juga mengatakan di ayat 43 dan 44 kita baca yuk. Di ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Wah, ternyata orang-orang yang di sana mendapat curahan Roh Kudus, mendapat keselamatan. Lalu mereka dibaptis adik-adik. Nah, seru banget ya firman Tuhan hari ini. Kakak mau nanya, siapa di sini yang mau dipakai sama Tuhan? Nah, terus gimana Kak caranya? Mulainya dari mana? Caranya dengan kita berseru sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena kita nggak bisa jalan sendiri adik-adik. Kita butuh Tuhan Yesus. Nah, saat kita berseru sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru. Sama seperti Petrus dibukakan hal yang baru yang dia awalnya tidak mengerti. Apa maksudnya? Tapi Tuhan menuntunnya dan pekerjaan Tuhan terjadi. Semua orang yang mendengarkan mendapat keselamatan dan Roh Kudus tercurah atas mereka yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk ayat hafalan. Nah, adik-adik masih ingat gak ayat hafalan yang minggu kemarin? Kita baca ya di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, nanti di rumah baca lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Kita doa untuk selesai firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk firman-Mu. Kami belajar Tuhan agar kami mendengar, mengerti Tuhan akan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang sempurna seperti Engkau pakai Petrus dan Cornelius. Saat berseru kami melihat penglihatan dari Engkau Tuhan. Biar pekerjaan-Mu terjadi atas kami ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan
melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you! Nah, adik-adik, yuk kita angkat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Bapa, bantu kami Tuhan agar kami bisa mengerti, bantu kami ya Bapa agar apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami terjadi ya Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga berkati sekolah kami, Engkau berkati aktivitas kami ya Bapa, biar kami menjadi alat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.